Kita akan membahas mengenai tutorial uji validitas, reliabilitas, dan normalitas di aplikasi SPSS. Uji validitas adalah pengujian untuk menilai apakah alat ukur yang digunakan sudah dapat tepat dalam mengukur apa yang ingin diukur. Uji reliabilitas adalah pengujian untuk melihat apakah data pada suatu kelompok data sudah konstan atau stabil. Uji normalitas adalah pengujian untuk melihat apakah sebaran data kita berdistribusi normal atau tidak. Uji variabel keamanan dan kualitas layanan. Baiklah, di sini sudah ada kuesioner penelitian yang akan kita uji validitas, reliabilitas, dan normalitasnya. Dan di sini mengenai judulnya pengaruh kepercayaan, keamanan, dan kualitas layanan e-commerce terhadap kepuasan konsumen Tokopedia di kalangan mahasiswa STIE Malang Kucekwara Malang. Dan di sini kita akan menguji hanya mengenai keamanan dan kualitas layanan saja. Dan di sini sudah ada daftar pertanyaan yang akan kita uji mengenai validitas, reliabilitas, dan normalitasnya. Di sini kita akan menguji mengenai keamanan dalam menggunakan e-commerce dan sudah ada 5 buah pertanyaan di sini. Kemudian data dari respondennya juga sudah saya pindahkan ke dalam tabel. Dari tabel ini kita harus mengkopinya terlebih dahulu. Kita copy dari X21 ini, kita copy dengan cara kontrol, dengan cara diblok terlebih dahulu sampai total skornya dan sampai ke angka 30. Kemudian kita klik Ctrl C untuk mengkopinya. Setelah sudah terkopi atau tersalin, maka kita buka aplikasi SPSS. Kita buka aplikasi SPSS dengan membuka data view. Di data view ini kita arahkan ke nomor 1. Di nomor 1 ini maka kita klik kanan dan dia akan muncul seperti ini. Kita klik yang paste with variable names. Kemudian data yang sudah kita dari tabel tadi sudah terpindahkan ke sini. Kita kemudian ke arah variable view. Di variable view ini type-nya kita pastikan bahwa semua sudah numerik dan di sini type-nya memang sudah numerik. Jadi kita harus ke measure. Measure-nya juga harus kita ubah menjadi scale. Kita ubah semua measure dari menjadi scale. Setelah semua type sudah numerik dan kemudian measure-nya juga sudah scale, maka kita akan melakukan uji validitas dengan cara kita klik analyze, kemudian kita klik analyze, kemudian kita pilih di bagian correlate dan kita pilih di bivariate. Kita klik. Dan kemudian di sini kita pilih semuanya mulai dari X21 sampai dengan total score. Kita blok dengan cara kita klik shift dan atau panah bawah. Kita klik semuanya, kemudian kita pindahkan ke variables dengan cara menekan panah samping. Kemudian di sini kita harus memastikan bahwa correlation coefficient-nya sudah percent tercentang, test of significance-nya sudah to tail, dan kemudian flag significant correlation-nya sudah tercentang. Kemudian kita tinggal klik OK. Setelah itu kita tunggu hasilnya nanti akan muncul. Dan di sini hasil uji validitasnya sudah muncul. Kita lihat di bagian correlations-nya. Kita lihat di sini di bagian total score. Di bagian total score ini untuk melihat apakah dia valid atau tidak, kita lihat di bagian tabel R. Di bagian tabel R ini kita melihat tingkat signifikannya di sini. Karena sampel kita 30, maka di sini kita diharuskan ada rumusnya 30 dikurang 2, yaitu
menjadi yang kita buat adalah 28 karena sampel kita adalah 30. Dan kemudian untuk tingkat signifikansinya kita lihat untuk uji dua arah atau two tail, dan kita lihat di bagian 0,05. Kita lihat di sini di angka 28 di bagian 0,05 adalah 0,3610. Jadi kita bandingkan dengan di SPSS tadi. Kita buka SPSS. Kemudian kita lihat di sini total skornya. Apabila tabel yang di correlation total score di SPSS ini lebih besar daripada di tabel R, maka data kita valid. Di sini dapat kita lihat total skornya adalah 0,842, 0,824, 0,842, 0,756, 0,742, dan 1. Jadi dapat kita simpulkan bahwa semuanya ini lebih besar daripada 0,3. Jadi data kita semuanya adalah valid. Untuk uji validitas sudah selesai. Kemudian kita tinggal untuk uji reliabilitas dan normalitas. Caranya kita klik analyze. Kita klik di bagian analyze, terus kita pilih di bagian scale. Di scale ini kita pilih mengenai reliability analysis. Kemudian dari X21 ini kita pindahkan lagi ke items. Caranya kita arahkan ke X21 ini dan kita klik shift berbarengan dengan page down. Tapi kita klik hanya sampai X25 saja. Nah, di sini setelah keklik dari X21 sampai X25, kita pindahkan ke items dengan cara mengklik tanda panah di samping ini. Setelah itu kita klik OK. Dan di sini sudah muncul hasil dari reliabilitasnya. Yang kita perhatikan di sini adalah Cronbach's alpha ini. Hasil dari Cronbach's alpha harus lebih besar daripada atau sama dengan 0,7. Jika lebih besar atau daripada atau sama dengan 0,7, maka data kita reliable. Dan dapat kita lihat di Cronbach's alpha ini 0,855 itu lebih besar daripada 0,7. Maka data kita sudah reliable sehingga kita tidak perlu mengganti kuesioner lagi. Kemudian kita akan melakukan uji normalitas. Untuk uji normalitas ini kita klik analyze. Kemudian kita ke arah descriptive statistik dan kita pilih di bagian explore. Di bagian Explorer ini kita pindahkan data X21 sampai X25 dengan cara kita klik shift berbarengan dengan page down atau panah bawah. Setelah itu kita pindahkan ke dependent list dengan cara mengklik tanda panah di samping. Sudah terpindahkan ke dependent list seperti ini, maka kita klik di bagian statistik. Di bagian statistik ini kita harus memastikan di descriptive confidence interval for mean-nya sudah 95%. Jadi kalau sudah 95%, maka kita klik continue. Dan kemudian kita klik di bagian plots. Untuk bagian plots ini kita harus mencentang di bagian normality plot with test. Kemudian kita klik continue dan kita tinggal klik OK. Sini kita tinggal menunggu hasilnya. Ini memang membutuhkan sedikit waktu untuk memprosesnya. Nah, dan di sini sudah muncul untuk uji normalitasnya. Yang kita perhatikan di sini untuk melihatnya adalah di bagian test of normality. Di bagian test of normality ini ada Kolmogorov, Smirnov, dan Shapiro-Wilk. Untuk Kolmogorov, Smirnov ini dilihat apabila sampel yang kita ambil lebih dari 100. Dan untuk Shapiro-Wilk ini kita ambil apabila sampel kurang dari 100. Karena sampel kita adalah 30 dan artinya kurang dari 100, maka yang kita perhatikan di sini adalah Shapiro-Wilk. Dan yang kita lihat adalah di bagian signifikannya. Untuk bagian cara melihatnya, apabila data kita lebih besar daripada 0,005, maka data kita adalah normal. Dan sebaliknya apabila kurang dari 0,05, maka data kita tidak normal. Di sini dapat kita lihat di bagian signifikannya itu 0,000 yang artinya kecil daripada 0,005.
Artinya di sini data kita distribusinya tidak normal. Oleh karena itu kita akan menggunakan skala non parametrik. Dan di sini juga disertakan grafiknya mulai dari data 1 sampai data 5. Dan kemudian uji validitas, reliabilitas, dan normalitas kita untuk data keamanan sudah selesai. Kemudian kita akan melakukan uji validitas, reliabilitas, dan normalitas untuk kualitas layanan. Caranya seperti tadi, kita ke arah data tabel yang sudah dipindahkan di Excel seperti ini. Dan kemudian kita blok semuanya mulai dari X31 sampai dengan total score. Kita blok semuanya sampai responden ke-30. Kemudian kita klik Ctrl C untuk menyalinnya. Setelah disalin, maka kita ke SPSS. Kita ke SPSS seperti ini, maka kita ke arah data view. Di arah data view ini kita arahkan ke bagian sini. Kemudian di sini kita klik kanan. Kita klik kanan, kita pilih Paste with Variable Names. Kita klik, maka data kita untuk kualitas layanan sudah dipindahkan seperti ini. Selanjutnya kita ke Variable View. Di Variable View, kita harus memastikan type-nya juga sudah numerik semua, dan kemudian di bagian Measure itu harus skala semua. Jadi kita karena belum skala, kita ganti terlebih dahulu. Kita ganti menjadi skala. Setelah kita ganti menjadi skala, kemudian kita akan melakukan uji validitas. Uji validitas terlebih dahulu dengan cara mengklik Analyze. Kemudian kita pilih di sini di bagian Correlate, dan kita pilih Bivariate. Kita klik. Kemudian di sini tadi karena masih ada untuk data keamanan tadi, kita shift dan page down. Dan kita pindahkan ke arah yang tadi. Kemudian untuk data kualitas layanannya dari X31 sampai X35 ini, sampai total score ini, kita pindahkan dengan mengklik shift dan page down. Kita pindahkan ke variables. Setelah dipindahkan seperti tadi, kita harus memastikan bahwa correlation coefficient-nya adalah percent. Kemudian test of significance-nya adalah to tail, dan flag significant correlations-nya sudah tercentang. Maka kita klik OK. Dan di sini akan muncul untuk data kualitas layanan kita. Kita lihat untuk melihat uji validitasnya, kita lihat di bagian correlations. Dan tadi sudah kita lihat di tabel R bahwasanya tabel R di hasil untuk signifikan 0,05 adalah 0,3610. Jadi kita di sini melihat uji validitasnya, apabila dia lebih besar daripada 0,3 maka datanya adalah valid. Dan sebaliknya apabila kurang dari 0,3 oleh karena itu datanya tidak valid. Di sini dapat kita lihat datanya mulai dari X1 adalah 0,705, 0,797, 0,820, 0,854, 0,858 dan 1. Dari semuanya kita dapat melihat bahwasanya ini lebih besar daripada 0,3, sehingga dapat kita simpulkan bahwasanya data untuk data validitas untuk data kualitas layanan kita sudah valid. Kemudian kita akan melakukan uji reliabilitas dengan cara mengklik Analyze. Kemudian kita pilih di sini di bagian Scale, dan kita pilih untuk Reliability Analysis. Kita klik. Kemudian di sini karena tadi masih ada untuk data keamanan, kita pindahkan terlebih dahulu ke asalnya. Kita klik dengan mengklik di X21 ini, kemudian kita shift dan page down. Dan kita pindahkan ke arah tadi. Kemudian di sini untuk data kualitas layanannya kita pilih dari X31 sampai X35 dengan cara mengklik shift dan page down. Sampai tidak usah sampai total score, tapi sampai X35 saja. Kemudian kita pindahkan ke arah items. Setelah kita pindahkan, maka kita klik OK.
Dan di sini sudah muncul hasilnya. Yang kita lihat di sini adalah di bagian Cronbach's alpha-nya. Apabila Cronbach's alpha ini lebih besar dari atau sama dengan 0,7, maka data kita adalah reliable. Dan sebaliknya apabila kurang dari 0,7, maka data kita tidak reliable. Di sini dapat kita lihat hasil yang sudah kita uji mengenai data kualitas layanan, yaitu 0,862, yang artinya lebih besar daripada 0,7, sehingga data kita sudah reliable. Data kita sudah benar reliable dan kita tidak perlu untuk mengganti kuesioner lagi. Dan kemudian kita selanjutnya akan ke uji normalitas. Kita uji normalitas dengan cara mengklik analyze. Kemudian kita pilih untuk bagian deskriptif statistik dan kita pilih di sini di bagian explore. Kita klik. Kemudian yang sudah ada di dependent list kita pindahkan terlebih dahulu dengan klik shift dan page down. Kita pindahkan. Kemudian kita klik untuk X31-nya ini sampai X35 dengan cara shift dan page down. Setelah itu kita pindahkan dia ke dependent list dengan mengklik tanda samping. Kemudian kita lihat di bagian statistik dulu apakah confidence interval formingnya sudah 95%. Apabila sudah 95%, maka kita klik continue. Kemudian kita lihat ke bagian plots. Kita lihat di bagian plots, kita harus mencentang normality plot with test. Karena sudah tercentang, maka klik continue. Kemudian kita klik OK. Dan kita tinggal menunggu untuk hasil data kualitas layanan untuk uji normalitasnya muncul. Nah, dan di sini sudah muncul. Kita melihatnya di bagian test of normality. Nah, di bagian test of normality ini kita memfokuskan ke bagian Shapiro-Wilk karena data responden kita kurang dari 100, karena hanya 30. Kemudian kita lihat di bagian signifikan. Untuk melihat uji normalitas, apabila dari signifikan ini lebih besar daripada 0,5, maka data kita adalah normal. Dan sebaliknya apabila kurang dari 0,05, maka data kita tidak normal. Di sini dapat kita lihat signifikannya untuk data ke-1 adalah 0,000, yang artinya lebih kecil daripada 0,05, sehingga data untuk yang nomor 1 ini tidak normal. Jadi skala yang digunakan adalah skala non parametrik. Dan kemudian untuk yang bagian kedua ini adalah 0,000, yang artinya lebih kecil daripada 0,05, sehingga datanya juga tidak normal. Untuk yang ketiga ini datanya adalah 0,020, yang artinya dia lebih kecil daripada 0,05, sehingga data kita adalah tidak normal. Dan untuk yang 4 dan 5 juga di sini dapat kita lihat bahwa dia lebih kecil daripada 0,05, sehingga dapat kita simpulkan bahwasanya di test of normality ini data kita distribusinya tidak normal, sehingga kita akan menggunakan skala non parametrik. Di sini juga dapat kita lihat grafik-grafik untuk setiap datanya mulai dari 1 sampai 5. Sampai sini maka uji validitas, reliabilitas, dan normalitas untuk data kualitas layanan juga sudah selesai. Cukup sekian uji validitas, reliabilitas, dan normalitas. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir.